pada tengah siang hari, kemudian perlahan kembali menurun dan juga menjadi lebih rendah saat malam. Kemudian yang ke-8 itu untuk mendapatkan hasil yang akurat, pengukuran dilakukan di antara waktu siang hingga malam hari. Dengan demikian, peneliti merencanakan untuk mengambil data yaitu pada pukul 13 atau pukul 1 hingga pukul 15 atau pukul 3. Kemudian yang ke-9 itu pemeriksaan tekanan darah setidaknya dilakukan 2 kali dalam jarak 1 menit. Apabila kedua pengukuran ditemukan perbedaan lebih dari 5 mmHg, maka pemeriksaan harus diulang kembali. Rata-rata dari seluruh pemeriksaan adalah yang digunakan. Yang ke-10 itu mindset harus melingkar setidaknya 80% lengan pasien. Kemudian kita masuk ke hasil penelitiannya, di mana usia responden terbanyak itu berada di usia 25 tahun, yaitu 9 responden atau 20,9%. Kemudian lama merokok sebagian besar yaitu kurang dari 10 tahun, yaitu 23 responden atau 74,2%. Kemudian kita masuk ke hasil penelitian, di mana terdapat 12 responden atau 27,9% yang bukan perokok dan juga 31 responden atau 72,1% yang merupakan perokok. Nah, berdasarkan kategori perokok sesuai tabel tersebut, yaitu tabel perilaku merokok responden, itu didapatkan bahwa 6 responden atau 19,4% dari perokok yang ringan, kemudian ada perokok ringan itu berarti 1 sampai 5 batang per harinya. Kemudian ada 9 responden atau 29,0 yang perokok sedang. Perokok sedang berarti 6 sampai 10 batang per harinya. Kemudian juga ada perokok berat, di mana perokok berat itu perharinya itu menghabiskan lebih dari 11 batang. Itu terdapat 51,6%. Perilaku perokok responden sebagian besar adalah perokok berat, yaitu sebanyak 16 responden atau 51,6%. Nah, ini merupakan hasil penelitian kejadian hipertensi pada responden. Jadi sebagian besar responden itu memiliki tekanan darah normal, yaitu 20 responden atau 46,5%. Kemudian hipertensi itu merupakan suatu prekursor dari hipertensi. Orang dengan prehipertensi itu memiliki resiko yang tinggi untuk terkena hipertensi. Kemudian yang tabel kedua, ini kejadian hipertensinya, jelaskan bahwa terdapat 36 responden non-hipertensi atau 83,7% dan juga 7 orang dengan hipertensi atau 16,3%. Kemudian ini merupakan hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensinya. Itu di sini terdapat tabel di mana kebiasaannya itu ada yang bukan perokok, ada perokoknya. Didapatkan 12 responden itu bukan perokok, kemudian ada 31 responden itu perokok, dan 12 responden itu bukan perokok. Itu merupakan kontrol dari penelitian ini. 11 responden dengan tekanan darah yang normal, kemudian ada 1 responden dengan tekanan hipertensi yang bukan perokok. Kemudian ada juga perokok 25 responden dengan tekanan darah normal, kemudian ada 6 responden dengan hipertensi. Kejadian hipertensi lebih tinggi pada perokok dibandingkan dengan bukan perokoknya. Kemudian hasil chi-square itu didapatkan bahwa nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05. Maka itu artinya HO-nya itu diterima, yang berarti tidak adanya hubungan yang bermakna secara statistik antara kebiasaan merokok karyawan laki-laki yang berusia 25 hingga 44 tahun di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X dengan kejadian hipertensi. Kemudian kita masuk ke hubungan kuantitas rokok dengan kejadian hipertensinya. Di sini dijelaskan bahwa perokok ada tabel tentang perokok ringan, perokok sedang, dan juga perokok berat. Didapatkan 6 responden perokok ringan, kemudian ada 9 responden perokok sedang, dan juga ada 16 responden perokok berat. Perokok ringan itu didapatkan bahwa 6 respondennya itu non-hipertensi, kemudian perokok sedangnya itu ada 7 responden dengan non-hipertensi, dan juga ada 2 dengan hipertensi. Perokok berat itu didapatkan
12 non-hipertensi, dan juga 4 responden dengan hipertensi. Kejadian hipertensi terbanyak yaitu dengan mengonsumsi lebih dari 11 batang rokok perharinya atau yang disebut dengan perokok berat. Kemudian di sini hasil swabnya itu didapatkan bahwa p-value-nya itu lebih dari 0,05. Maka artinya halnya diterima. Berarti tidak ada hubungannya yang bermakna secara statistik antara kuantitas perokok dan juga yang dikonsumsi oleh karyawan laki-laki yang berusia 25 hingga 40 tahun di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X dengan kejadian hipertensi. Ini merupakan pembahasannya. Kita masuk ke pembahasan. Itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lee et al. Itu pada tahun 2017, itu tidak ada hubungan yang bermakna kuantitas rokok dan juga tekanan darah pada laki-laki yang berusia 20 hingga 80 tahun di Cina. Kemudian ada yang nomor 2, itu pada tahun 2015 didapatkan bahwa p-value-nya itu 0,277, yang berarti ini lebih dari 0,05. Artinya tidak ada hubungan kuantitas rokok dengan kejadian hipertensi. Kemudian yang ketiga itu ada Dahian et al. Yaitu pada tahun 2013 itu didapatkan bahwa p-value-nya itu 0,152 atau lebih dari 0,05. Untuk hubungan kuantitas rokok dengan kejadian hipertensi pada laki-laki usia 19 hingga 24 tahun di Selangor. Ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh yang pertama itu Feng et al. Yaitu pada tahun 2013 itu didapatkan bahwa p-value-nya itu kurang dari 0,05. Tidak, artinya ada hubungan antara kuantitas rokok dan juga hipertensi dan inflamasi sistematik yang dimediasi oleh C-reaktif protein pada perokok di Cina. Kemudian bertentangan juga dengan Liu et al. Yaitu pada tahun 2018 adanya hubungan kuantitas merokok dan juga pada hipertensi terhadap laki-laki yang berusia lebih dari sama dengan 20 tahun. Kemudian yang ketiga ada Halperin et al. Pada tahun 2008 didapatkan bahwa 95%-nya itu 1 sampai 1,25. Artinya itu ada hubungan kuantitas merokok dengan kejadian hipertensi pada dokter laki-laki berusia 40 hingga 84 tahun di Brigham and Women's Hospital. Kemudian pembahasannya itu ada sejalan dengan teori yang pertama yaitu rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia yang memberikan efek buruk hampir di seluruh sistem organ berisiko tinggi untuk mendapatkan penyakit kardiovaskular. Yang kedua yaitu rokok, itu merupakan salah satu risiko dari hipertensi. Kemudian yang ketiga, rokok dapat memicu peningkatan tekanan darah dan juga denyut jantung karena rokok itu dapat merangsang aktivitas saraf simpatis, stres oksidatif, dan juga menyebabkan disfungsi endotel dan juga lain-lain. Yang keempat itu ada efek ini itu bahkan terus berlanjut pada perokok yang sudah berhenti merokok. Kemudian yang kelima itu seorang perokok tidak hanya terpapar oleh nikotin tapi juga substansi lain pada perokok tersebut yang dapat menyebabkan aterosklerosis. Kemudian yang keenam, nikotin itu berperan pada kejadian kerusakan lapisan arteri. Kemudian yang ketujuh itu rokok dapat memicu kanker karena rokok mengandung tar yang bersifat karsinogenik. Artinya tidak ada hubungannya yang bermakna dalam hasil penelitian ini disebabkan karena peneliti tidak dapat menyingkirkan faktor risiko lain seperti riwayat keluarga, aktivitas fisik, konsumsi garam, dan juga obesitas. Kemudian di sini ada keterbatasan penelitian dan juga kesimpulan. Yang pertama kita masuk ke keterbatasan penelitian, yaitu ada bias subjek. Yang pertama yaitu jumlah sampel yang didapatkan peneliti tidak mencukupi jumlah sampel minimal. Yang kedua yaitu jumlah sampel yang didapat tidak seimbang dengan jumlahnya antara bukan perokok ringan, perokok sedang, dan juga perokok berat. Sampel yang didapat itu sebagian besar merupakan perokok berat. Kemudian yang ketiga yaitu subjek penelitian dapat melakukan kesalahan baik yang disadari maupun tidak disadari dalam pengisian kuesioner. Kemudian yang selanjutnya itu bias pengamat, di mana yang pertama itu peneliti mungkin dapat melakukan kesalahan dalam pembacaan tekanan darah pada tensimeter air raksa. Kemudian yang kedua yaitu peneliti tidak selalu mengambil tekanan darah subjek penelitian pada waktu yang sama.
Selanjutnya yang kesimpulan yang terakhir, yaitu yang pertama, terdapat 31 orang karyawan laki-laki yang berusia 25 hingga 44 tahun di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X. Kemudian yang kedua, yaitu terdapat 7 orang karyawan laki-laki penderita hipertensi usia 25 hingga 42 tahun di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X. Kemudian yang terakhir, yaitu tidak terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara kuantitas rokok yang dikonsumsi dengan kejadian hipertensi pada karyawan laki-laki yang berusia 25 hingga 44 tahun di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X, di mana p-value-nya itu sebesar 0,404 yang berarti HO-nya diterima. Selanjutnya di sini ada saran, yaitu sejak penelitian dengan kebiasaan merokok itu disarankan untuk dapat mencoba mengganti kebiasaan merokok, misalnya dengan menggunakan nikotin patch dan juga permen nikotin, maupun mengurangi jumlah rokok perharinya secara bertahap. Kemudian yang kedua, itu pemerintah, kemudian tokoh agama, serta institusi kesehatan diharapkan itu dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakatnya itu mengenai bahaya dari rokok dan juga hipertensi. Kemudian yang ketiga, itu penelitian hendaknya menggunakan jumlah sampel minimal supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian keempat, untuk penelitian kedepannya mungkin dapat dilihat dari kadar nikotin dalam rokok, lama merokok, dan juga jenis rokok yang dikonsumsi. Kemudian yang terakhir, saran yang terakhir yaitu sebaiknya institusi itu semakin menggiat gerakan bebas asap rokok dengan memasangkan poster mengenai bahaya merokok seperti terjadinya kanker maupun bahaya perokok pasif yang dapat terjadi pada bayi dan juga anak. Kemudian di sini ada beberapa daftar pustaka yang bisa dibaca di sini. Selanjutnya, baik, sudah. Terima kasih sudah menonton video dari Relation. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Kemudian jangan lupa juga follow media sosial dari Relation, ada di deskripsi ya. Terima kasih.